Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, baik itu nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufik, serta nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan, waktu luang dan kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah dan kita berusaha melakukan amalan-amalan saleh, dan kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di sini kita akan membahas sedikit tentang syukur dan sabar. Dan di sini karena beliau Ustadz Agus Santoso berhalangan, maka saya menggantikan. Tapi insyaallah ta'ala kita akan membahas sedikit tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang hamba yang mukmin adalah bersyukur ketika mendapatkan kesenangan dan bersabar ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'minin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik, kata Rasulullah SAW. Dan yang demikian itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman, orang yang mukmin.
Yaitu apa? Ketika mendapatkan hal yang menggembirakan, ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, maka ini adalah kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan apabila dia mendapatkan kesulitan dan kesusahan, dia bersabar, dan itu pun suatu kebaikan baginya. Maka ini sebuah hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sangat menakjubkan urusan hamba mukmin. Kenapa? Karena semuanya itu adalah baik, ya. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh orang mukmin. Maka sesungguhnya Allah Tabaraka wa taala tidaklah menetapkan sesuatu berupa takdir, baik itu takdir yang sifatnya kauni atau syar'i, ya, takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni, seperti misalkan tertimpa musibah, ya, adanya tanah longsor dan yang lainnya, ya, atau yang berkaitan dengan syar'i. Syar'i itu berkaitan dengan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Kenapa kita diperintahkan untuk zakat, ya? Maka pasti semuanya mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya pasti terkandung kebaikan, ya. Pasti akan ada rahmat bagi para hambanya. Di dalam cobaan, ya, ujian, musibah, kesulitan atau apapun itu, semua ini pasti akan ada hikmahnya. Semuanya pasti akan ada hikmahnya, dan di situ ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi hikmah tersebut diketahui oleh manusia, ya, atau yang tidak diketahui oleh manusia. Karena terbatasnya pikiran manusia, sehingga tidak bisa mengetahui hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala simpan dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berkaitan dengan syariat yang Allah tentukan atau yang berkaitan dengan takdir-takdir, ya, baik atau buruk yang menimpa seorang hamba. Semuanya pasti akan ada hikmahnya. Ya, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kejadian-kejadian tersebut. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, andai kata kita bisa menggali hikmah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada urusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan dapatkan, ya, tidak kurang dari ribuan hikmah yang akan kita dapatkan, ya. Tetapi karena keterbatasan pikiran manusia, keterbatasan ilmu manusia dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Nah, terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menolong manusia, ya, dari apa-apa yang dia tidak sadari, ya, atau kita katakan datang dari arah yang mungkin tidak dia sangka-sangka, ya, karena manusia tidak tahu. Terkadang misalkan contohnya seseorang ingin bepergian, ya, dengan bis atau kereta yang jadwalnya sudah ditentukan, ya, jam sekian. Kita sudah ngoyo, ya, cepat-cepat buru-buru, kemudian ternyata tertinggal oleh bis atau kereta. Dan kita tentunya marah-marah mungkin dengan orang yang nganter, kenapa tadi nggak
antar jam sekian ya, sudah marah-marah. Tetapi ternyata setelah berapa menit kemudian terjadi kecelakaan atau yang lainnya. Itu adalah termasuk hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada hambanya, yang terkadang kita memang tidak tahu. Ada hikmah-hikmah yang bisa diketahui oleh manusia, ada yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Maka berbagai cobaan, ujian serta penderitaan, kesulitan, kesengsaraan ya, maka akan ada manfaatnya, akan ada hikmah yang sangat banyak sekali. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jika seseorang mendapatkan kegembiraan, hal yang menggembirakan dia bersyukur, maka itu adalah sebuah kebaikan. Dan jika dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan pula baginya. Allah Subhanahu wa taala di sini tentunya menciptakan manusia, menciptakan makhluknya ya untuk diberikan cobaan, untuk memberikan cobaan kepada mereka. Jadi tidak ada manusia yang lepas dari cobaan. Ya. Pasti akan ada cobaan. Orang yang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah dia bersyukur kepada Allah ataukah tidak? Orang yang miskin juga demikian, ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya. Apakah dia bisa bersabar ya terhadap ujian tersebut ataukah tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menuntut ya konsekuensi daripada kesenangan, yaitu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan kebaikan, ya hal-hal yang dia senangi, maka dia harus bersyukur. Allah menuntut agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi daripada apa? Kesusahan. Ketika seseorang mendapatkan kesulitan, yaitu dia harus bersabar, ya, dia harus bersabar. Dan jika seseorang benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusannya merupakan kebaikan, kita katakan tadi, ya. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya semuanya baik. Dia mendapatkan kesenangan, dia bisa bersyukur, ya, dan ketika susah dia bisa bersabar. Maka kata para ulama dikatakan ini adalah unwanus sa'adah, ya, cara untuk bahagia, bahagia dunia dan akhirat. Yaitu ketika apa? Kalau mendapatkan hal yang dia senangi, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Ya, maka ini adalah unwanus sa'adah, cara untuk bisa bahagia. Ya, maka kita bisa katakan bahagia itu mudah. Ya, apabila seseorang bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan, ya, ketika mendapatkan kebaikan dia bersyukur, ya, dan ketika mendapatkan keburukan ya atau kesusahan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian, ya, dan tetaplah untuk bersiap siaga ketika ingin melakukan peperangan, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sabar dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk untuknya baik di dunia ataupun di akhirat.
Nah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, iman, ya, keimanan seseorang itu dibagi menjadi dua bagian. Ya, dibagi menjadi dua bagian. Jadi iman seseorang, ya, orang dikatakan beriman itu ketika apa? Yang pertama adalah sabar. Bagian yang pertama adalah sabar, ya. Dan bagian yang kedua adalah syukur. Bagian yang kedua adalah syukur. Taib. Maka sabar adalah sebagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara sabar dengan syukur ini dalam satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sabar, syakur, ya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mereka selalu apa? Bersabar dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman seseorang itu dibangun di atas dua hal ini. Yaitu apa? Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan mereka itu mau meyakini ayat-ayat kami. Baik, maka dengan keyakinan seseorang akan tahu hakikat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan, ya, dengan keimanan seseorang itu akan tahu mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, ya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, ya. Dia juga akan tahu dengan keimanan yang dia miliki, dia akan bisa mengetahui ganjaran-ganjaran kebaikan itu apa, ganjaran-ganjaran keburukan itu apa, atau siksaan dari akibat dari keburukan yang dia lakukan itu apa. Taib. Dan dengan kesabaran tentunya dia bisa melaksanakan apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bisa pula dia dengan kesabaran dia bisa menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas, ya, yang sering kita dengar ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Intinya siapa yang bersyukur, maka kata Allah, aku akan tambahkan nikmat yang ada pada kalian. Tapi kalau kalian kufur, ya, tidak mau bersyukur, maka azabku sangatlah pedih. Maka ini yang harus kita pelajari, yang harus kita imani. Baik, ini harus kita imani. Apapun itu, ketika kita mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang lebih dari itu, ya. Nikmat yang lebih dari itu, apapun nikmat yang dia miliki, ya. Tidak hanya harta, tetapi juga keimanan. Seseorang ketika dia mensyukuri nikmat iman, maka Allah juga akan semakin tumbuhkan apa? Keimanan dalam dirinya. Maka ini adalah hal yang perlu kita pikirkan, ya. Kalau seandainya ada seorang yang bekerja, kemudian bosnya mengatakan, ya, kalau kalian mau bilang kepada saya terima kasih, maka saya akan kasih bonus. Maka tentunya kita semangat dalam melakukan apa? Pekerjaan. Taib. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sabar, ya, sering kita dengar juga bahwa sabar itu ada 3 macam. Yang pertama,
sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dalam melaksanakan apa? Perintah-perintah Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau tidak sabar, ya orang tidak bisa kemudian duduk lama-lama berzikir. Orang kalau tidak bersabar, dia tidak mungkin bisa berangkat ke masjid, ya. Orang kalau tidak bersabar, ya, dia tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan lama begitu. Ya, maka ketaatan kepada Allah membutuhkan kesabaran. Ketaatan kepada Allah membutuhkan kepada kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari perbuatan apa? Maksiat dan dosa. Maka ini perlu kesabaran, ya. Seseorang tidak melakukan dosa-dosa ini perlu kesabaran. Meninggalkan kemaksiatan perlu kesabaran, ya, untuk tidak minum khamr, ya, tidak mendem atau tidak mencuri dan melakukan hal-hal yang lainnya, ya, ini butuh kepada kesabaran, ya. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang buruk, ya, atau yang pahit yang dirasakan oleh seorang hamba. Maka ini juga termasuk daripada apa? Kesabaran. Sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap adalah takdir yang buruk. Baik. Adapun syukur, ya, yang mana syukur adalah pangkal keimanan, ya, tadi kita katakan bagian daripada iman, maka ini dibangun di atas 3 rukun. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati seseorang, yaitu apa? Pengakuan hati bahwasannya hanya Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang memberi karunia kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada. Jadi ini harus kita yakini bahwa yang memberikan nikmat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kerja keras kita, bukan karena kepandaian kita, ya, bukan karena usaha kita. Karena betapa banyak orang-orang yang sudah usaha, ya, betapa banyak orang-orang yang mereka sudah apa? Berusaha, dan mereka orang-orang yang pintar. Tetapi Allah tidak izinkan mendapatkan rizki, ya tidak akan dapat. Taib. Dan yang kedua adalah menampakkan nikmat tersebut dengan cara bersyukur dengan lisannya, menyanjung Allah, berterima kasih kepada Allah dengan lisannya. Dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Ini rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, untuk menjauhi kesyirikan, ya, dan seterusnya. Maka ini adalah apa? Rukun daripada syukur. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabar dan syukur merupakan faktor penyebab bagi seseorang yang melakukannya atau bagi seorang hamba untuk bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Karena tentunya tadi kita katakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas sabar dan syukur, ya. Dan sesungguhnya pangkal daripada syukur adalah tauhid. Makanya kalau orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini puncak daripada apa? Rasa syukur seseorang. Dengan cara apa? Ya dengan cara dia beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, dan itu adalah apa? Adalah tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Maka ketika seseorang dia bersyukur, ya, maka tentunya dia akan melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah. Tapi kalau dia malas-malasan, berarti dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan pangkal daripada kesabaran adalah apa? Meninggalkan hawa nafsu.
Ya, puncak daripada kesabaran adalah mereka yang mampu meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan perbuatan dosa, ya, dia bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam dalam menjaga, menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bisa menggabungkan antara syukur dan sabar, maka dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Kalau dia bersyukur, dia bisa beribadah kepada Allah. Ya. Kalau dia bersabar, pasti dia bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa musibah, penderitaan, ya, atau kesulitan yang menimpa manusia itu adalah untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ya, jadi orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesulitan dan penderitaan agar apa? Agar mengingatkan manusia, ya, supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan pasti kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, ya. Manusia diuji dengan ketakutan, ya, kegundahan, galau dan yang lainnya. Kemudian ada yang diuji pula dengan apa? Dengan kelaparan, ya, nggak punya uang misalkan, ya, atau bisa makan tapi sedikit begitu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minal amwal, ya, dan juga kekurangan harta, wal anfusi wath thamarat, buah-buahan sedikit, ya. Kemudian wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Mereka orang-orang yang mau bersabar, ya. Kepada mereka orang-orang yang mau bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh salawat dan rahmat dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang sabar adalah mereka yang ketika mendapatkan musibah mereka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa mengimani itu semuanya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian cobaan yang menimpa manusia, ya, cobaan yang menimpa manusia itu harus kita pahami bahwa itu akan menghapus dosa seseorang. Orang yang mendapatkan musibah, orang yang mendapatkan cobaan, ya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah, penyakit yang menimpa seorang hamba, ya, atau kesulitan-kesulitan yang menimpa seorang hamba,
maka itu akan menghapus dosa-dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan olehnya. Baik yang dilakukan oleh hatinya, ya. Hati kita salah tidak? Ya salah. Pernah salah tentunya. Apa di antara kesalahan hati seseorang yang membenci misalkan, atau suudzon begitu, atau kita dengki, hasad, iri dan yang lainnya. Pendengaran kita, ya, mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatan kita melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita, mulut kita, ya, menggunjing, ghibah, namimah, ya, adu domba dan yang lainnya. Baik, maka seluruh anggota badan kita akan diampuni ketika apa? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita cobaan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Maka ini menunjukkan bahwa cobaan dan ujian yang menimpa seseorang itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Taib. Dan perlu kita fahami, disegerakannya hukuman bagi seorang mukmin di dunia itu justru lebih baik baginya, ya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya, dan dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, ya, bersih dari dosa, dalam keadaan selamat. Maka ini mengajarkan kepada kita untuk, ya, tidak mudah mengeluh ketika apa? Ketika mendapatkan cobaan. Karena cobaan itu bisa jadi adalah apa? Adalah hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tentunya kita memilih hukuman di dunia dibandingkan hukuman di akhirat nanti. Dan banyak hadis-hadis, dalil-dalil yang menjelaskan tentang pengampunan dosa karena adanya musibah atau penyakit yang menimpa seseorang. Di antaranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adha min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu asyajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya dari kesulitan dan yang lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, menggugurkan dosa-dosanya bersamanya. Seperti apa? Seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Tentunya ini dilakukan dengan apa? Sabar, ya. Tapi kalau orang dapat musibah kemudian dia ngomong terus, ya, bahkan, ya, dia sampaikan ke sana kemari keluh kesah begitu, ya, dan dia tidak bersabar, ya tidak seperti ini. Maksudnya di sini adalah, ya, memerintahkan kita untuk bersabar ketika kita ditimpa musibah atau cobaan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma yusibu al-mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alham yahummuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi." Kita perhatikan di sini, tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, kesulitan, penyakit, kesedihan, ya, kegalauan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya dengan sebab itu kalau dia bersabar. Taib. Maka ini menunjukkan bahwa apa saja yang menimpa seorang mukmin berupa kesedihan, kesulitan, penyakit atau yang lainnya, semuanya akan menghapuskan dosa, ya. Semuanya akan menghapuskan dosa. Taib. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min
muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatan, ya, illa kutibat lahu darajatun wa muhyat anhu biha khati'atuh. Tidaklah seorang muslim tertusuk duri, ya, duri kecil tentunya kecil, ya. Tapi kalau durian besar. Nah, atau yang lebih dari itu, ya, melainkan ditetapkan baginya dengan sebab itu 1 derajat. Dia akan diangkat 1 derajat oleh sebab apa? Musibah yang dia dapatkan. Maka berarti di sini juga ketika seseorang sabar, ketika dapatkan ujian dia sabar, itu meningkatkan derajatnya dan akan dihapuskan pula 1 kesalahan darinya. Baik, apalagi hal-hal yang lebih dari itu. Maka ini menunjukkan kepada apa? Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Hanya sekedar dengan apa? Musibah atau penyakit yang kecil, ya, tertusuk duri yang kecil atau yang lainnya, itu akan menghapuskan dosanya ketika seseorang mau bersabar. Maka dari itu, ya, kita harus pintar-pintar bersabar, bersyukur ketika mendapatkan, ya, kesenangan, dan bersabar ketika mendapatkan apa? Musibah atau cobaan. Karena tentunya di balik musibah atau cobaan akan ada hikmah-hikmah yang begitu banyak sekali. Di antaranya apa? Menghapuskan dosa, mengangkat derajat seseorang, ya, dan itu termasuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, ya, hal-hal yang dibenci oleh manusia, ya, dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Artinya berarti kalau kita mampu untuk bersabar, ya, ketika mendapatkan musibah, ya, maka itu adalah jalan menuju apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya bawakan sedikit kisah, ya, tentang sabar dan syukurnya seseorang, ya. Sabar, ya, dan syukur yang dimiliki oleh seseorang yang dia senantiasa melakukan itu dalam hidupnya, ya. Jadi hidupnya itu dipenuhi dengan syukur dan sabar. Tayyib. Cerita ini dikisahkan oleh Abdullah ibn Muhammad, ya, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Ats-Tsiqat. Abdullah ibn Muhammad beliau mengatakan, ya, suatu ketika aku menjaga di daerah perbatasan Mesir. Jadi beliau itu, ya, berjaga, ya, di perbatasan Mesir. Abdullah ibn Muhammad. Kemudian beliau mengatakan, aku melihat sebuah kemah. Ketika aku berjaga, aku melihat sebuah kemah, ya, yang sempit di tengah padang pasir yang begitu terik dan panas. Lalu aku pun mendekati kemah tersebut, ya. Jadi Abdullah bin Muhammad mendekati kemah tersebut. Ternyata di dalamnya itu ada seseorang yang tangannya sudah tidak ada dua-duanya, ya. Kakinya juga sudah tidak ada, buntung. Dan matanya sudah rabun, ya. Namun, ya, kata Abdullah bin Muhammad, saya mendengar orang tersebut itu senantiasa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Tuhanku, ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan bersyukur atas kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku atas hamba-hambamu yang lainnya. Padahal dia dalam keadaan seperti itu, ya.
sudah matanya sudah rabun, tangannya dua-duanya sudah buntung, kakinya sudah buntung, masih dia mengatakan seperti itu. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan dan bersyukur atas kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Maka Abdullah bin Muhammad ini heran dengan apa yang dia katakan. Kok bisa orang itu mengatakan demikian? Ya. Lalu Abdullah bin Muhammad ini mendekati orang tersebut dan dia mengatakan, wahai saudaraku, ya, atas nikmat Allah yang mana engkau bersyukur, sedangkan engkau keadaannya demikian. Maka dia pun mengatakan, ya, diam kamu, ya, diam kamu. Kalau sekiranya Allah mendatangkan lautan, aku akan tenggelam. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan api, ya, aku akan terbakar. Ya. Atau Allah jatuhkan langit, pasti itu akan menghancurkanku. Tapi Allah, ya, tapi aku akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut mengatakan demikian. Ya. Jadi aku akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah bin Muhammad kembali mengatakan, syukur kenapa? Ya, bersyukur atas apa? Sedangkan engkau itu keadaannya demikian. Dia menjawab, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkanku lisan yang bisa senantiasa mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut yang di dalam kemah tersebut dia mengatakan, saudaraku, aku memiliki seorang anak. Aku punya seorang anak yang dia itu biasa menyuapiku ketika aku makan, ya. Dan menghantarkan aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun 3 hari ini dia tidak kembali, ya. 3 hari ini dia tidak kembali. Baik, maka Abdullah bin Muhammad ini dia mencari anaknya, cari ke sana kemari, dan ternyata sang anak itu sudah mati dimakan hewan buas, ya. Dan tentunya Abdullah bin Muhammad bingung gimana menyampaikan kepada siapa? Kepada ayahnya tadi. Baik, lalu Abdullah bin Muhammad pun datang kepada orang tersebut dan dia memberikan membuka cerita dengan mengisahkan Nabi Ayub. Dia mengatakan, wahai saudaraku, tahukah engkau Nabi Ayub? Ya. Dia mengatakan, iya, saya tahu. Bukankah Allah telah menjadikannya miskin? Ya. Lalu bagaimana keadaannya? Ya, orang tersebut mengatakan, membalas, dia bersabar. Kemudian Abdullah bin Muhammad mengatakan lagi, Allah wafatkan anak-anaknya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bersabar, kembali dia melakukan menjawab dengan jawaban tersebut. Kemudian orang tersebut memotong, ya, perkataan Abdullah ibn Muhammad ini. Saudaraku, katakan di mana anakku? Aku sangat lapar. Ya. Maka dia pun mengatakan, Abdullah bin Muhammad ini mengatakan, berharaplah kepada Allah pahala atas musibah yang menimpamu. Anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati dimangsa hewan buas. Lalu apa yang dia katakan? Ya, dia tidak berkeluh kesah, dia tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia kembali mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku keturunan yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak diadab di neraka. Baik. Begitu kisah dari Abdullah ibn Muhammad. Maka kita lihat di sini kisah orang tersebut, betapa orang tersebut senantiasa bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan nikmat, sekecil apapun nikmat tersebut, dia bersyukur. Musibah sekecil apapun atau sebesar apapun ya musibah yang dia dapatkan, dia tetap bersabar kepada Allah, bahkan dia terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut kemudian tersedak dan ternyata wafat orang tersebut. Baik, melihat keadaan demikian, Abdullah ibn Muhammad
bingung ya bagaimana harus memandikannya, mengafani orang tersebut, menguburkan orang tersebut. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah 4 orang penunggang kuda yang menghampiri Abdullah ibn Muhammad. Kemudian mereka mengatakan, wahai saudaraku, apa yang menimpamu? Abdullah ibn Muhammad mengatakan, aku sekarang ini bersama orang yang sudah wafat, ya. Lalu mereka meminta jasadnya yang telah ditutup itu dibuka, ya, dibuka wajahnya. Siapa tahu 4 orang ini mengenal orang tersebut. Kemudian mereka terkejut, ya, ketika melihat jenazah tersebut. Subhanallah, ini adalah mata yang senantiasa menangis karena Allah. Wajah ini yang senantiasa tertunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tangannya senantiasa dia gunakan untuk apa? Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abdullah bin Muhammad bertanya kepada mereka, ya, berempat tadi, memang siapa orang ini? Maka mereka pun menjawab, engkau tidak mengenalnya. Dia adalah Abu Kilabah, sahabat dari Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia pergi karena menghindar dari jabatan sebagai hakim ketika itu, ya. Baik. Akhirnya, ya, kemudian dimandikanlah dan dikafanilah, ya, jasad tersebut dan lalu dikuburkan. Baik. Kisah Abu Kilabah ini, ya, tentunya mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersabar, ya. Sebesar apapun ujian yang kita dapatkan, maka kita hendaknya bersabar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa buah daripada amalan yang dilakukan oleh orang tersebut? Abdullah ibn Muhammad, beliau kembali menceritakan, di malam hari aku tidur dan bermimpi bertemu dengan laki-laki yang tadi berjumpa di padang pasir. Aku melihat seorang laki-laki, ya, yang mengenakan sutra berwarna hijau yang indah, berjalan dengan penuh wibawa, bersih, ya, di sebuah taman di surga. Kemudian laki-laki itu senantiasa mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Artinya apa? Tempat pada akhirnya, ya, orang ketika dia bersabar. Maka kata Abdullah ibn Muhammad, aku menghampirinya dan bertanya, wahai saudaraku, bukankah Anda adalah orang yang kemarin kami makamkan? Iya. Ya. Apa yang membuatmu mencapai derajat yang begitu mulia ini? Bersih, terlihat penuh wibawa. Ya, dia bertanya demikian. Maka dia pun menjawab, sesungguhnya di surga itu ada sebuah derajat yang tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang mereka bersabar ketika ditimpa musibah dan bersyukur ketika dia lapang. Karena orang ketika mendapatkan kemudahan, ya, seringkali dia lupa. Dia tidak bisa apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah buah kesabaran, ya, seseorang dan syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mencapai derajat yang begitu mulia, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan di dunia ataupun di akhirat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan lapang, ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersabar ketika mendapatkan segala kesempitan, karena tentunya apapun musibah yang menimpa kita pasti akan ada hikmahnya, baik yang kita ketahui ataupun tidak, ya, baik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Ketika kita bersabar, ya, kita yakin bahwa ada balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa
untuk kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Jadikan kita sebagai hamba-hamba yang terus bersyukur, ya, sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, dan senantiasa bersabar dalam menghadapi kesulitan. Wallahu taala alam bisawab. Sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang semakin bertakwa kepada Allah, semakin bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.